Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Risri Maimunah, NIM 1814080079. Dengan dosen Ibu Dr. Miliasari SPD MSI, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, pada mata kuliah Biofisika. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama yaitu konsep fisika dalam membran sel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tentang struktur membran sel, ada gambarnya. Lalu, pada membran sel ini terdapat lapisan ganda fosfolid, protein integral membran, dan protein transmembran serta kerangka membrannya. Cara kerjanya pada permeabilitas secara selektif. Jadi, membran plasma merupakan asimetris. Interior membran tidak identik dengan bagian luar membran. Karbohidrat melekat pada lipid atau protein. Nah, biofisika membran berfokus tentang struktur dan fungsi membran sel, termasuk pembentukan rakit lipid dan penggandengan protein lipid, serta karakteristik mekanisnya, dan pengaruhnya terhadap transport paraseluler dan fenomena yang berkaitan dengan bentuk sel. Selanjutnya, konsep transport aktif pada membran. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat perbedaan transport aktif dan pasif. Nah, pada transport aktif pengertiannya yaitu pergerakan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion dan molekul melalui membran sel. Sedangkan pasif pengertiannya pergerakan yang tidak menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion, molekul, serta nyawa. Nah, perbedaan pada pergerakan molekul pada aktif dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sedangkan pada pasif dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pada jenis molekulnya yang aktif, makromolekul seperti protein, karbohidrat, dan lipid, sedangkan pada pasif yaitu oksigen, monosakarida, air, dan karbon. Nah, perbedaan pada persyaratan ATP. Untuk yang aktif, ada energi yang dibutuhkan, yaitu dalam bentuk ATP. Sedangkan pada pasif, tidak diperlukan energi atau tidak diperlukan ATP. Perbedaan pada fungsi untuk transport aktif, yaitu untuk membawa melalui membran sel. Sedangkan transport pasif untuk menjaga keseimbangan di dalam dan di luar sel nutrisi. Nah, di sini ada gambarnya. Contohnya, terbuangnya kotoran dari sel ke darah, masuknya mineral dari tanah ke akar tanaman, sitoplasma sel darah merah manusia, membran sel, dan penyerapan glukosa di usus. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang cara kerja transport aktif pada membran sel ini. Kali ini saya akan membahas transport aktif pada membran. Transport aktif. Jadi, sebenarnya transport aktif itu terbagi menjadi dua macam, yaitu primary active transport dan secondary active transport. Namun, kali ini saya akan membahas tentang primary active transport saja. Jadi, active transport itu sebenarnya kebalikan dari passive transport. Kalau passive transport itu tidak menggunakan ATP, lalu dia memindahkan zat dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah menggunakan prinsip difusi. Kalau aktif transport, dia memindahkan zat dari daerah di mana konsentrasi rendah ke daerah di mana konsentrasinya tinggi. Jadi melawan gradien konsentrasi. Dan untuk melawan gradien konsentrasi tersebut, maka ia memerlukan energi. Dan untuk primary active transport, sumber energi utama yang dimanfaatkan adalah ATP. Nah, sekarang kita lanjut tentang primary active transport. Biasanya, primary active transport itu menggunakan carrier dan ion yang sering kali menggunakan primary active transport merupakan ion sodium dan potasium. Dan carrier yang mentransport sodium dan potasium tersebut biasanya disebut sebagai sodium-potasium pump. Sekarang kita langsung saja bahas tentang kerjanya sodium-potasium pump. Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa sodium potasium pump itu konsentrasinya rendah di intraseluler atau di dalam sel, tapi dia konsentrasinya tinggi di ekstraseluler.
Dan sodium potasium pump ini ingin membawa sodium dari intraseluler ke ekstraseluler melawan gradien konsentrasinya, sedangkan potasium yaitu konsentrasinya rendah di daerah ekstraseluler dan konsentrasinya tinggi di daerah intraseluler. Dan sodium potasium pump ini ingin membawa potasium dari daerah ekstraseluler ke daerah intraseluler melawan gradien konsentrasinya. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, hal pertama yang dilakukan oleh sodium potasium pump adalah menangkap 3 buah ion sodium dari daerah intraseluler. Lalu, sodium potasium pump ini akan mengambil 1 buah fosfat dari ATP, sehingga ATP akan menjadi ADP dan dari reaksi tersebut sodium potasium pump mendapatkan energi agar dia dapat berubah bentuk. Lalu, ia akan melepaskan sodium ke daerah ekstraseluler dan yang terjadi berikutnya adalah 2 ion potasium dari daerah ekstraseluler akan ditangkap oleh sodium potasium pump. Sehingga bentuk sodium potasium pump akan kembali seperti awal. Dan ion potasium akan dilepas ke daerah intraseluler. Siklus tadi terus berulang dan itulah yang dinamakan primary active transport. Konsep difusi pada membran, yaitu peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Nah, dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, sel melakukan berbagai jenis aktivitas dan salah satunya adalah difusi. Ada 2 jenis difusi yang dilakukan. Yang pertama, difusi biasa, terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar. Yang kedua, ada difusi khusus, yaitu terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidropolik atau berpolar dan ion. Selanjutnya, konsep osmosis pada membran, yaitu berpindahnya partikel pelarut dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeable. Nah, jadi di sini ada 2 cairan konsentrasi yang berbeda dipisahkan pada sebuah membran semi-permeable. Cairan mempunyai kecenderungan untuk bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini ada perbedaan tentang difusi dan osmosis. Pada difusi, proses perpindahan zat dari larutan daya konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan pada osmosis, proses perpindahan molekul dari larutan daya konsentrasi rendah ke tinggi. Yang kedua, pada difusi tidak terjadi melalui sebuah membran, sedangkan pada osmosis terjadi melalui sebuah membran. Ketiga, pada difusi, molekul zat terlarut yang ditransfer melalui medium ruang. Sedangkan pada osmosis, solusi yang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Keempat, pada difusi terjadi daerah yang konsentrasinya tinggi ke rendah. Pada osmosis terjadi di daerah yang konsentrasinya rendah ke tinggi. Osmosis. Nah, osmosis adalah perpindahan molekul air atau zat pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, melalui membran semi-permeable. Nah, jadi di sini ada perbedaan tentang difusi dan osmosis. Osmosis yang pertama yaitu endosmosis dan exosmosis. Endosmosis contohnya pada hewan yaitu lisis. Itu robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan. Pada tumbuhan, turgid, sel membengkak namun tidak sampai pecah karena adanya dinding sel. Kemudian yang kedua ada exoosmosis. Nah, terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada krenasi, yaitu mengerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Yang kedua, plasmolisis, yaitu lepasnya membran plasma dan dinding sel tumbuhan jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Nah, di sini ada contohnya.
Selanjutnya, volume transport pada membran, yaitu transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Terdapat dua jenis transfer melalui membran, yaitu transfer pasif dan aktif tadi. Kemudian, di sini pada transfer aktif dan pada transfer pasif. Selanjutnya, konsep transport pada darah. Sistem peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Membran sel mempunyai sifat selektif yang berfungsi untuk mentransfer zat dari dan keluar sel. Sistem transportasi zat pada sel menurut penggunaan energinya menjadi dua, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Dalam transfer pasif, zat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Pada transfer aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Kemudian prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara satu larutan dan pelarutan murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Osmosis adalah suatu topik yang penting dalam biologi karena fenomena ini dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan ke dalam dan ke luar sel. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.